Awalnya juga saya dulu pertama kali datang ke Malaysia ini bingung ya. Hai, apa kabar kalian semua guys? Semoga baik-baik dan sehat senantiasa ya. Tetap bersyukur. Nah, di video kali ini saya ingin mau apa itu ya? Saya mau challenge dulu ya tentang bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Yang mana kata itu sama tapi maknanya berbeda atau artinya berbeda. Nah, mungkin sebagian sudah tahu ya tentang yang saya ingin katakan ini, dan mungkin sebagian juga belum tahu ya sama sekali. Di sini saya akan kasih tahu sama kalian apa saja kata Melayu yang sama dengan kata Indonesia tetapi maknanya berbeda. Dulu juga guys saya agak bingung ya. Pertama kali ke Malaysia itu karena persamaan kata tapi maknanya berbeda, saya sangat bingung ya. Sekarang saya sudah paham tentang bahasa Melayu gitu. Tapi bahasa Melayu ya, bukan bisingan saya tahap apa aja yang dikerjakannya. Tapi bukan dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di Malaysia, sebab di Malaysia ini bahasa kebangsaannya ialah bahasa Melayu, tapi bahasa daerahnya ada juga macam kita di Indonesia juga gitu ya. Tapi mereka hanya punya bahasa satu negara, yaitu bahasa Melayu ya. Nah, siapa tahu kan kawan-kawan saya yang dari Indonesia manalah tahu ingin berlancong ke negara Malaysia ataupun bekerja ataupun kuliah gitu ya. Nah, ini nih kata yang sama di dalam bahasa Melayu Malaysia ke bahasa Indonesia tetapi maknanya berbeda. Tapi guys, sebelum melanjutkan video ini, saya di sini meminta kepada kalian yang belum subscribe channel ini, mohon dukungannya, tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share biar semakin berkembang channel ini. Dan yang sudah subscribe channel ini dan senantiasa melihat video-video saya ucapkan beribu terima kasih. Dan kepada yang masih OTW atau on the way subscribe, saya ucapkan terima kasih juga. Let's go check it out. Yang pertama itu guys, yang membuat saya itu sangat agak bingung ya, kata duduk. Nah, ini nih duduk ya. Kalau di Indonesia artinya duduk itu ya begini ya. Macam saya ini lagi duduk seperti saya ini ya. Nah, kalau di Malaysia itu guys ada dua makna duduk. Satu ya duduk seperti ini juga, dan satu lagi yaitu tempat tinggalmu. Dia bertanya tempat tinggalmu. Contohnya gini ya, kalau ada orang Malaysia yang tanya atau bercakap dengan kalian, contohnya gini, awak duduk mana? Dia kata itu bukan maksudnya kamu itu duduk mana gitu, bukan duduk macam ini ya, bukan, tapi itu maksudnya kamu itu tinggalnya di mana gitu ya. Nah, kata yang kedua ialah percuma. Nah, percuma ya, percuma itu ialah di Indonesia itu macam sia-sia, nggak ada gunanya lagi lah. Nah, kalau di Malaysia itu guys, artinya percuma itu ialah gratis alias free ya. Nah, dulu saya pun bingung ya, pergi ke mall itu ada spanduk atau macam promotion ya, atau biasanya itu dekat Milo ya. Pertama kali saya pergi mall di Malaysia yaitu Sunway Legon ya. Nah, di situ saya pergi sana, pergi market tuh. Saya tengok beli satu percuma satu. Saya sila artikan ini apa artinya ya, beli satu percuma satu. Ya, kalau beli satu percuma satu maknanya beli satu sia-sia satu. Aku rada-rada gimana gitu ya. Jadi aku beranikan bertanya kepada SPG-nya atau sales dia ya, Kak, ini artinya apa? Saya cakap sebab saya masih baru ya dulu di situ. Ya, lepas itu dia ajar saya kalau beli satu percuma satu itu artinya beli satu free one gitu. Jadi oh gitu. Dan yang ketiga itu guys ialah
jimat. Nah, kalau kata jimat ini macam gimana ya, keramat sedikit ya. Kalau di Indonesia artinya keramat ya. Jimat itu macam seperti jampi-jampi gitu ya. Itu sisi negatif, macam jampi-jampi itu benda atau barang yang tidak elok ya. Nah, kalau di Malaysia ini guys, jimat itu artinya ialah hemat. Nah, dulu pun saya ini sangat-sangat terkejut mendengarkan ini ya guys ya. Karena apa? Ada kawan saya Melayu, dia orang baik ya. Jadi dia menyarankan saya, menasehati saya, "Adek, kalau di sini jimat-jimat ya," dia kata. Wah, saya macam shock ya. Wow, jimat-jimat gitu. Kalau adek mau kerja di sini harus jimat-jimat, jangan ikuti kawan-kawan yang di luar sana. Dia kata, wah, aku macam terdiam ya. Tapi saya tanya balik sama kakak itu, kakak cakap saya jimat-jimat macam mana ini? Saya cakap macam tu kan. Iyalah harus jimat-jimat biar boleh kirim duit. Barulah saya kirim duit. Jimat itu kami Indonesia kak macam something negatif ya. Itu benda yang tak elok, saya cakap. Itu seperti jampi-jampi, saya cakap. Oh, di sini bukan deh. Di sini arti jimat itu adalah hemat gitu. Kata yang keempat itu guys ialah kata budak. Nah, di sini pun juga saya agak syok ya. Kalau di Indonesia arti budak itu bukan pembantu ya, macam pesuruh ya. Kalau di sini guys bukan pesuruh, budak itu ialah anak gitu. Jadi kalau kalian datang ke Malaysia ini jangan terkejut. Hei budak, kalau dibilang sama kalian begitu, jangan kalian langsung macam ambil sakit hati. Itu artinya adalah anak. Seperti saya dulu ya. Saya kan anak baru di kilang itu. Jadi orang itu mengatakan saya budak baru gitu. Saya pikir itu artinya pesuruh baru. Budak itu kan macam agak kasar sedikit ya bagi orang Indonesia. Jadi saya pun pertama kalinya pun agak cute juga ya. Masa sih aku dibilang budak gitu. Oh, ternyata lama-lama saya paham kalau budak itu di sini adalah anak. Jadi orang itu selalu panggil atau adik ya. Boleh jadi adik juga budak itu. Jadi hal biasa di sini budak. Jadi kalau kalian datang ke sini jangan sakit hati kalau dipanggil budak ya guys. Yang kelima guys ialah belanja, kata belanja. Nah, ini juga agak syok juga saya ya. Karena apa? Ada kawan saya Melayu dulu juga. Dia cakap sama saya, karena kita sudah dekat ya. Tidak apa, saya belanja kamu katanya. Belanja. Jadi saya agak bingung juga belanja. Kalau bahasa Indonesia belanja itu ya kita yang pergi ke market ya atau ke pasar beli barang atau beli bahan pokok ke pasar atau ke mall gitu ya namanya belanja. Nah, kalau di Malaysia ini guys, belanja itu artinya ialah traktir. Nah, kalian kalau ada kawan kalian yang Melayu atau orang Malaysia bilang sama kalian, saya belanja kamu, kalau dibilang macam itu bukan dia mau membeli kamu, tapi dia akan mentraktir kamu guys gitu. Yang keenam itu ya guys, pusing. Nah, kalau di Indonesia itu pusing-pusing ialah macam kepala kita pusing, ada sakit-sakit gitu ya. Nah, kalau di Malaysia ini guys, pusing-pusing itu namanya keliling-keliling ya. Keliling-keliling satu tempat itu gitu guys. Jadi kalian itu jangan heran, ayo pusing-pusing sana. Wah, pusing-pusing. Masa aku diajak untuk pusing-pusing gitu? Oh, bukan ya guys. Itu pusing-pusing itu ialah keliling-keliling. Oke? Yang ketujuh itu guys ialah anak patung. Nah, kalian jangan heran ya kalau anak patung itu di sini ialah tarara, ini boneka nih. Di sini anak patung ini. Jadi kalian jangan agak bingung ya, anak patung kok dipanggil boneka. Ya inilah bahasa mereka gitu. Jadi ini anak patung guys. Tapi kalau sama Indonesia, anak patung itu ialah patung ya. Yang kedelapan itu ialah jemput. Nah, kalau di Indonesia itu kata jemput itu ialah kita
menjemput lah. Nah, contohnya kalau ada kawan kita lagi menunggu, jadi dia minta tolong ambilkan saya, jemput saya gitu ya, karena mungkin nggak ada kendaraan dia gitu, jadi kita ambil dia, itu kan kata menjemput. Nah, kalau di Malaysia ini guys, jemput itu ialah mengundang. Jadi dulu kawan saya ada mengundang, dia mau kawin ya, jadi dia bagi satu kartu undangan atau kad, jadi dia bilang dekat saya sama saya, jemput ya ke kenduriku. Jadi aku pun bingung, apa sih jemput? Jadi saya tanya itu kakak, kak jemput ke kenduri kakak, maksudnya apa? Saya cakap, jadi dia bilang jemput itu semacam mengundang loh. Dia kata, oh baru saya paham. Jadi kalian kalau ada kawan kalian jemput ya ke kenduriku, kalian datang ya. Jadi kalian bukan dijemput ke kenduri dia, jadi kalian harus pergi dong sendirian. Jadi jangan berharap dijemput sampai rumah kalian ya. No. Yang ke-9 ialah mata kucing. Ya kalau sama Indonesia mata kucing itu ya mata kucing ya, matanya binatang kucing. Nah kalau di Malaysia guys, mata kucing itu ialah nama buah-buahannya itu kelengkeng. Dulu saya juga bingung, kawan saya ini Indonesia ya, Indonesia dia, tapi dia sudah lama di sini, jadi dia menawarkan mata kucing ini. Dek mau mata kucing katanya. Ya saya pun bingung mau jawab apa. Masa iya mau makan mata kucing? Jadi saya diam, nggak mau kak, ini nggak mau. Lepas itu ditunjukkannya ya itu kelengkeng. Lah ini apa sih namanya kak? Aku bilang di sini namanya mata kucing deh gitu. Oh gitu. Yang ke-10 guys ialah mangga. Nah kalau di Indonesia ya mangga itu namanya buah-buahan ya. Nah kalau di Malaysia itu ada dua makna mangga guys, yaitu satu buah-buahan juga ya, dan yang kedua itu ialah mangga itu ialah gembok ya, kunci gitu, lock. Nah gitu ya guys. Yang ke-11 guys ialah tengok wayang. Nih, tengok wayang bagi kita orang Indonesia itu ya melihat wayang ya, wayang tarian wayang gitu ya guys. Nah kalau di bahasa Melayu Malaysia itu tengok wayang itu ialah menonton bioskop. Jadi kalian jangan salah arti ya. Yuk kita tengok wayang gitu, jadi kalian pikir itu melihat wayang golek gitu. Oh bukan, itu menonton atau melihat film di bioskop. Yang ke-12 guys yaitu kereta. Nah kalau di Indonesia itu kereta ya kereta api. Kalau di Malaysia guys kereta api juga iya ada ya, tapi yang sehari-hari mereka pakai arti kereta itu, jadi artinya itu ialah mobil. Ada juga dipakai kereta api, tapi biasanya orang itu pakai sehari-hari. Kereta itu mobil. Nah kalau biasanya dipanggil kereta api itu KTM ya. Yang ke-13 itu guys ialah pasar malam. Macam saya dulu katrok sangat tau. Saya pikirlah pasar malam ini seperti makna yang di Indonesia. Pasar malam itu ya di Indonesia namanya pusat hiburan ya, malam-malam itu tempat permainan anak-anak gitu, atau dewasa juga ada ya, kan hiburan negatif ya. Kalau di Malaysia guys, pasar malam itu artinya pasar yang menjual bahan pokok atau makanan gitu, seperti di gambar ini ya, itu pasar malam di Malaysia. Jadi macam saya dulu ya, pertama kali saya datang ke Malaysia ini ada kawan ajak saya, karena pasar malam itu bukan tiap malam, ada waktunya, ada masanya ya. Jadi kawan ini ajak saya, jom atau ayo kita ke pasar malam gitu. Nah saya pikir itu pasar malam itu ada tempat permainan gitu. Sampai di pasar malam sana saya terkejut melihat pasar malamnya, ternyata seperti pajak guys. Dia ada menjual semuanya, makanan, baju-baju, kasut atau sepatu ya, macam ya semualah, ikan, sayur gitu. Yang ke-14 guys ialah pemandu. Ya kalau di Indonesia itu pemandu begini ya, contohnya kalau ada turis yang datang ke Indonesia, jadi kita macam
pembawa jalan dia gitu, atau yang lebih tepatnya dibilang guide ya. Nah, jadi kalau di Malaysia ini pemandu itu ialah driver atau supir gitu. Nah guys, bagi yang belum pernah datang ke Malaysia ini, boleh kalian ingat ini, apa yang saya bilang ini, biar kalian tidak agak bingung ya datang ke sini. Nah, bagi yang sudah tahu atau masih ada kurang yang saya ucapkan di video ini, boleh di kolom komentar di komen ya. Mana tahulah, karena saya hanya ingat ini saja guys. Jadi mana tahu kalian ada yang mau menambahi gitu, boleh kalian tulis di kolom komentar ya guys. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya guys. Dan terima kasih buat kalian sudi melihat video saya. Saya ucapkan beribu terima kasih. See you di next again. Bye bye.